Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasabah masih Allah taala, kita sudah berada pada malam ketiga di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan terima baik sisi Allah. Namun infasuku bakasilan dalam bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Pemalamikan dihadir narampi nabita bahwa menjelang bulan suci Ramadan, uratur malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa. Surah Nabi sallallahu alaihi wasallam kami. Jadi malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa. Surah Nabi kami. Amir Khairullah malaikat Jibril. Yang pertama, ragi mampu meriin sukir ta'indahu walam yusalli alaih wa qultu amin. Maka dari malaikat Jibril tanafono mancilakala tawe Muhammad itabku yasalimu diorona nadi nasalawa kuriko wa qultu amin. Maka karena sudah minta amin dan tadi berbuat. Jadi itu yang pertama didoakan celaka atau kita bunga asal nada kita nadi nasalawat pun kita. Karena seharusnya istri pemilik itu salawat kepada kita. Itu perintahnya mengalah kepada orang ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri masalawat kepada kita. Para malaikat bersalawat kepada Nabi. Makanya kita diperintahkan pemikai salawatmu kepada kita. Makanya itu tahu cilaka itu yang kuidalan ini. Kita puna biasa kita dari puna namero salawat kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Kemalami kakek hadir Imam Al-Jasuri menulis kitab yang berjudul Dalailul Khairat. Ada kisah kitab Dalailul Khairat di sana bermacam-macam salawat kepada Nabi. Sengaja dia susun salawat, karena banyak kemudian dia salawat itu. Ya, dia susun salawat, lalu dia buat majelis bersalawat sampai pengikutnya kurang lebih dari 20.000 orang. Pengikutnya itu selalu bersalawat bersama. Akhirnya Jarod TV dikhawatirkan pengaruhnya yang luar biasa itu kan 20 poin. Mungkin semacam ini sekarang mungkin ada lagi yang menganggap bid'ah itu seandainya dia melihat itu. Karena tidak pernah dilakukan Nabi menulis kitab seperti itu Dalailul Khairat. Dia baca bersama-sama sampai 20.000 pengikutnya. Tapi itu Imam Al-Jasuri kembali ke hadir. Karena dia selalu melakukan majelis salawat, bahkan 20.000 lebih dari anggotanya. Di saat dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan salat. Dia mati dalam keadaan salat. Kemudian menurut kesaksian orang keramatnya itu Imam Al-Jasuri 70 tahun setelah kematiannya digali tubuhnya untuk dipindahkan namo kain kafanan itu nanti tanah. Kembali kami hadir. Itu salah satu contoh. Ya mungkin banyak orang mengatakan ini perbuatan bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi karena kecintaannya pada Nabi dia bentuk salawat seperti itu. Karena memang perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Begitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah melihat tayangan Quraisy Shihab sekeluarga itu menurut pengakuan anak-anak
firman-Nya bahwa setiap kali menghadapi kesulitan, Quraisy perintahkan kepada anaknya banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali menghadapi kesulitan dalam hidupnya, maka dia memperbanyak salawat kepada Nabi. Nah, ini ada ceritanya seorang muftinya Damaskus, namanya Sayyid Adnan. Ya, Sayyid Adnan muftinya Damaskus itu bercerita dengan seorang yang bernama Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah natuju rempa, natuju pergi ke Madinah. Dia naik ke tanah suci melakukan umrah. Apa isi bawa? Alena, indokna, isi bawa 2 anak-anak. Jadi itu dia ke Mekah. Tapi setelah melaksanakan ibadah umrah di Mekah, dia bersiaran ke Madinah. Waktu dalam ke Madinah, tante mana? Tante pakaian, tante kita senang, tante pindah di sisa dekat. Tidak ada. Padahal hari paturi nasa kalena bawa burani, lalu rumah kureno perjalanan jauh di kakak keluarga ke Madinah, tante mana? Pakaian, tante, tasana tante, bina tante mana? Akhirnya dikarani papasan nama ini. Maka dia kurang tujuh di pemilik banyak salawat ke Madinah. Apalagi saya berada di Madinah ini, makanya dia bersalawat di Madinah. Perbanyak dia duduk banyak bersalawat sampai tadi itu. Betuna matito yero Abu Hanifah itu kan kita kalau patiro ini sudah keistimewaan. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Hanya orang-orang yang bersih, hanya orang yang dekat, yang ada amalan khususnya yang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya didatangi oleh Nabi padani. Maka dia Abu Hanifah, apa masalahmu? Apa masalahmu? Maka dia Abu Hanifah, dia suruh mengatakan, engkau kakwe Madinah, di sisa negara, itu negara itu negara bagian. Mereka tahu pakai buku karena terlalu mampu. Maka dia minta Jokawan sampai pajagan grupu. Namanya Sayyid Utsman. Pada pagi Sayyid Utsman ada masalah di Surah Allah Ta'ala. Dan tadi matoni salawat tapi kasih sepuluh dan sesuatu pada aku yang membantu kagari menyelesaikan persoalan saya. Betul dalam Abu Hanifah menceritakan Sayyid Utsman ini negara pada dulu. Apabila kamu diurangkan makanan minta masalah yang minta kurigo, nah tadi matoni salawat tapi kasih sesuatu. Maka Sayyid Utsman siagi kebutuhanmu ke Madinah, siagi kosong lesu dan semua kebutuhanmu, saya yang menanggungnya. Jadi ternyata itu seperti solusinya bersalawat langsung Nabi SAW yang datang menyelesaikan persoalan. Makanya itu melebihkan ke hadir, tahu cilaka itu. Jadi umat Nabi SAW yang kuibacakan di tepungan di Dorota dan di dalam kemahiran masalah waktu Nabi. Seharusnya perbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, rahimahum mri'in adraka abawaihi walam yadkhulil jannah. Yang kedua ni urwanu malaikat Jibril tanavodo macilakalat setia tahu ranting indok nasi bawa ambokna dua ko pajajanan ranting mua walam yadkhulil jannah tadi kata masuk. Jadi macilakalat yang nasa malaikat Jibril yang ranting ambok tanya dokter itu pertama masuk. Apa hubungannya? Apa itu tomatue apalagi indok itu salah satu jalan masuk surga. Jadi sebenarnya kalau kita masuk surga gampang nih. Yang Tuhan sana Nabi kita kasih orang di surga. Ibu kita jalan masuk surga. Kalau berbakti pada ibunya, insya Allah itu lalu di pertama di surga. Nabi Musa kurang ada lalu pengetahuan kuat. Itu Nabi Musa yang kepada pengetahuan langsung madarani. Dan langsung ada jawaban dari Allah. Itu Nabi Musa. Madarani pengetahuan Nabi Musa kuat. Tapi mereka jika mantu masih bawa Quran surga. Siapa teman saya di dalam surga? Maka dia mengatakan Musa, tama bawa ke pasai engkau tufa berdangi murokwe yaitu si buah memantu Quran surga. Tafsiran Nabi Musa. Mana tafsiran? Semana sedih dia si sapu. Desa ini dapat apa berdangi. Saya mohon maaf jaga mana berdangi. Desa ini dapat apa? Cuma ya Nabi Musa kan seorang nabi. Tempatnya dalam surga itu tempat tertinggi. Nelo ini lewat sekamar, ini lewat sederajat bangku sorry mobli. Kalau ada surga, tampaknya lo apa benda.
Ternyata nasaliliki Nabi Musa yang rumah baru ini engkau do na jualan dari dunia tojam itu na. Yang boleh sih boleh mampu daging macam melindung na kurang loh macam melindung na dan masih napapakian ni dan nasungangi daging na para tempo setiap kali tempo anak-anak aku yang orang Indo maka ekuang tapak-tapak lalu kak suruga anakku pasti bawa tuh Nabi Musa Quran na suruga. Ternyata doanya ibunya ini yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang biasa-biasa, tapi doanya ibunya mengangkat derajatnya sampai sekelas dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu melebihkan kehadir. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Makanya mereka itu tahu cilakalana itu narate wendo narate wambuk dari muda tahu surga. Berarti dia tidak mendapatkan riba dari orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Rahima antum ri'in ada rangka Ramadana walam yukfarlah tandafodo macirakalat sedia tahu narat tewe bulan Ramadan nade kaya dampengan dosa nak difongalama. Mega tahu rante Ramadan sih. Tulinan doang-doang ini rante Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Buang tapak barakan lalu yang tuntungan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, para lalu kapuan Ramadan, tapi dia pada tamat Ramadan dia telah meninggal dunia. Hanya orang seperti itu. Ada juga orang yang tidak sempat hanya pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga sudah tidak sempat lagi bersama bulan Ramadan. Jadi makanya dia ini umur malam pirat ke bulan Ramadan masih maraja. Apalagi kita diberi bulan Ramadan, malaikat Nabi Musa pernah meminta kepada Allah dia menjadi umat pernah minta karena kemuliaan bulan Ramadan, tapi tidak bisa. Di bawah ini, makanya mereka itu tidak tahu tidak kalah ibarat bulan Ramadan dan itu ada yang kampungan dosa. Itu melebihkan hadir mau fakir yang dihulai yang kampung itu sana tapi yang silakan yang kuliah yang kampung itu sana lalu pagi Ramadan tapi dia dari dorong ke dalam negara nanti itu waktu Ramadan maka ada selamat Idul Fitri Idul Fitri kembali suci lesuci mabanci mana lesuci mabanci uraya kampung mana di dosa tak Ramadan sehingga selamat Idul Fitri tapi ini luar dosa maka di hadis kita mansama Ramadana niki tahu puasa yang Ramadan imanan wa hisaba tepe dan ia kata si mata-mata karena mengalalkan puasa bufira lahu mata karena hisabi sininna dosa-dosa nama guru dan pedoge yang dalam pengembangan pengalaan cuma puasa ini puasa juga dia dapat udah puasa dia dapat ya. Itu berpuasa yang karena pengasaran. Yang kedua mangkama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi niki ketika di Ramadan ada ulama kita mengatakan pama itu menunjukkan sembahyang tarawih. Jadi puasa yang sesuai dengan tarawih ini maka itu yang akan diampuni dosanya dalam bulan Ramadan. Makanya diperhatikan puasanya. Jadi itu puasa yang puasa dari sesuatu banget semua puasa matarawih nara di pambulan atau di pambulan si baca pakna kurangnya tarawih. Tidak. Jadi itu ya sebenarnya yufu ya Ramadan. Makanya mau perlahan itu tuh matarawih puasa si pemadi tidak betul malam hari tidak apa nanti kok malam kok maka dari selamat Idul Fitri, selamat bersih dari dosa, kembali suci. Tapi aku tidak tahu maka sih dia asyik limandre masuk suku. Apa? Bukan kau yang ada masuk suku. Angkat kau di sana ada masuk suku. Nabi kita detona masih di buang latar, detona masih di kepada kepada. Pada kita cara malas para malas. Nampak kau wajah tu imam di tengah. Ada orang seperti itu. Jadi kau saudara malam di matorak puasa. Wani bilang tarawih, lima doja bawa imunrai pulang lagi nampak dia tarawih, nampak kebalok kau itu dari kiri maganti pesan selamat Idul Fitri
Ya, sebenarnya bukan selamat Idul Fitri itu ya nanti rasa malaikat Jibril tahu cirakalaan ke iya nanti udah ramalan tadi dianggap dosa pengenalan. Jadi mudah-mudahan saya sampaikan ini, mudah-mudahan aja diingatkan dari para berbuat malaikat Jibril. Makanya pada isi dilalui Pak Kasibianta selama bulan suci Ramadan ini. Pada isi biar Pak Kasibianta, pada isi amalan dalam bulan suci Ramadan. Cuma perlu saya sampaikan. Di samping toma puasa, di samping toma kasbia, di samping toma tarawih, perlu juga kita pastikan diri kita di awal Ramadan ini apakah memang kita bersyarat untuk mendapat rahmat atau bersyarat untuk mendapatkan ampunan. Yaitu bulan Ramadan, bulan penuh dengan rahmat. Bulan Nurul Pengalatala patak bolo-bolo Pak Masina, bulan Nurul Pengalatala patak bolo-bolo yang tak pernah. Tapi yang dia bersyarat dia mendapat rahmat. Apa engkau tahu dasar kita silang dan ulama masih silang dan ulama ada. Jika itu maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang itu ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi Sya'ban yang kuhabutangan udah sabar tangan di pengalatala tangan apa masih tangan kecuali kata dia di tangan sama tangan apa masih musyrikin atau musahin toma patwe di pengalatala toma patwe di tangan apa masih jadi orang malang ini namun tak bolo-bolo apa masih tapi tadi itu 5 patwata daripada toba yang patwa ini maka sepanjang itu dia natur dia akan nanti apa masih mengalami kepalawan yang kokosi nampak tu mata tu hilang dia akan nanti bos. Kenapa? Karena kepalawan yang pahlawana apa sih itu mengatakan ada apa mengatakan ketika orang musyrik mampat dua mengatakan. Makanya pastikan dulu bertaubat dari kemusyrikannya. Yang kedua, musahid itu si benci rendah. Jadi kau kata tu dibenci tapi dirwajah pada tahu putus silaturahminya majami yang orang akan majami kita tahu bini wadi kita jalur mati bini wadi kita garpu mati orang seperti ini terhalang dari rahmat Allah. Makanya oleh itu diusahakan tapaci iman yang tidak boleh jadi begini. Yang kau kurang secara ikhlaskan kepada Allah yang buat halalakan isinya atas selana dan jangan lagi menyimpan dendam dalam hatinya karena itu penghalang terbesar turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua malam dan apa saja kita apa dua ni asih benci-benci musahid itu masuk juga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi termasuk itu orang itu tuan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hadir inti yang saya sampaikan ini lalu doa malaikat Jibril untuk kita umat kita mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Tanah pura majilah kalah tertawe bacaan kita punya ngasana kita hadina salawat pura kita akhirnya kita amin tanah ini kuat. Yang kedua tanah pura majilah kalah dia tahu naratif itu gue pada jalan hidup na ambuk na hadis udah datang surga maka sudah kita amin hari mingguan. Yang ketiga karena bodoh majilah kalah dan dia tahu rantai bulan ramalan tadi dia dapat dosa pengalatala bicara menurut dia dapat dosa tak bulan ramalan toma puasa yang puasoi matarawih kuani nampai setiap malam amalan manici tapi sebelum itu bertaubat dari kemusyrikan, bertaubat oleh kasih benci-benci termasuk bertaubat dari durhaka kepada orang tua kita supaya kita tidak terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.